sekarang kita mau bahas ke cara settingnya. Nah, bagaimana cara settingnya? Tapi sebelum itu, ada beberapa langkah terlebih dahulu ketika kita habis unboxing atau kita sebelum memakai mesin. Pastinya kita butuh membuka kunci-kunci yang ada nanti pada mesin ini. Kunci-kunci apa? Ya, kunci-kunci timbangan dan kunci vibranya. Gimana cara bukanya? Kita langsung simak di video sekarang. Oke, nah ini saya buka terlebih dulu ya corongnya. Kenapa saya buka? Agar memudahkan kameramen buat syuting nanti gambar-gambarnya aja yang mau di sorot. Nah, pertama kita buka di kuncian timbangan. Nah, kuncian timbangan ada di mana? Ada yang ini. Nah, ini kita kendorkan saja. Nah, cara kendor gimana? Boleh pakai kunci, karena awal-awal mungkin agak keras. Kita kendorkan. Nanti kita kunci. Ini untuk timbangan, nanti agar timbangannya bisa nimbang. Jadi kalau ini nggak dikendorkin, nanti timbangan nggak bakal bisa nimbang sama sekali. Ini untuk pengaman timbangannya. Nah, ini juga digunakan kalau misalnya mesin mau dikirim ke tempat yang jauh, nanti naik mobil atau semacamnya. Tapi kalau mau dipakai ini wajib dilepas atau dikendorkan seperti ini. Lumayan jauh kendornya. Yang kedua, nah kita mau lepas kuncian vibranya. Nah, itu ada di mana? Itu ada di belakang lagi. Nah, yang dua ini. Nah, dua ini nanti dia ada baut seperti baut kupu-kupunya juga. Nah, ataupun nanti intinya dia yang bagian ini, dua ini. Nah, ini dua harusnya dicopot. Nah, sama fungsinya kayak timbangan tadi. Ketika mau dikirim keluar kota atau gimana nih mobil semacamnya, ini wajib dipasang. Tapi kalau mau kita pakai, dua ini wajib kita copot. Nah, sekarang kita copot dulu. Oke, kita putar satu-satu. Nah, jadi biar nggak keras nantinya. Jadi copotnya pelan-pelan, kiri dan kanan, jangan copot langsung satu-satu gitu. Nah, jadi kita kalau udah kendor, oke, dua, nanti wujudnya seperti ini. Oke, sekarang mesin sudah siap kita operasikan. Oke, tadi kita udah buka kuncian untuk ketimbangan dan vibranya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara setting. Oke ya, kita nyalakan. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara tombol-tombolnya berfungsi. Oke. Ya, seperti pada FZ biasanya, dari yang 100, 600, 1200 atau yang 5000, tampilannya akan sama seperti ini. Karena mereka mempunyai sistem yang sama. Sama-sama menimbang, sama-sama nanti dia bisa mengeluarkan. Nah, saya jelasin dari yang pertama. Untuk yang paling awal, ini adalah aktual timbangan atau real time weight-nya. Seperti kalau misalnya kita angkat ya, ini timbangan saya tekan nih hovernya, nah dia nambah. Nah, kedua, ini ada setting weight-nya, tujuannya. Nah, jadi ada tujuannya, kita mau ini dalam satuan gram. Bisa lihat ini sekarang ada 300, berarti dia 300 gram. Tujuannya nanti. Nah, kalau mau naikin turunkan, kita tinggal dari sini. Nah, contoh kita mungkin mau setting di 250 gram. Nah, ini bisa kita setting di 250 gram. Untuk mesin ini bisa sampai kapasitas untuk settingan bisa di 1500. Tapi kita sarankan biasa ya seperti biasa ya dari FZ pada umumnya. Nama serinya 1200, jadi rata-rata dia bisa menimbang sampai 1 kilo. Nah, kembali pada masa jenis sih produknya masing-masing. Nah, seperti ini udah 250, berarti 250 gram. Dan untuk ini counternya, nah ini nanti ada berapa kali dia keluar untuk si produknya masing-masing. Counter clear fungsinya untuk nanti mereset counter. Nah, ada setting, ada debug dan ada start. Nah, nanti setting ini kita masuk ke mode namanya setting getaran. Nah, nanti setting dan counter clear nanti akan saya jelaskan di pada saat running. Nah, tapi untuk sekarang kita kembali ke debug dan start. Nah, debug ini ketika kita tekan dia akan menolkan si real time-nya. Menolkan sekaligus membuang semua yang ada nanti di dalam hopper. Contoh seperti ini. Untuk lihat dalamnya seperti apa, ketika kita bisa debug seperti ini. Nah, ini kita tekan, nah dia terbuka. Nah, tutup. Oke. Tekan lagi ya. Nah, dia akan terbuka, tertutup. Nah, kita simpan lagi. Nah, lalu seperti biasa ada start. Oke, start kita tekan, nanti mesin akan mulai bergetar.
Jadi ketika produk sudah mencapai 250 gram, mesin akan stop. Nah, sekarang kita masuk ke bagian settingan. Ini juga nih untuk tinggi level produknya. Nah, ini bisa kita naikkan. Nah, tujuannya apa? Semakin besar kita angkat, nanti produknya akan semakin tinggi, semakin banyak. Gitu yang flow-nya. Nah, ini nanti ditujukan untuk kalau misalnya dia mungkin untuk bahan-bahan yang mungkin agak granula, agak besar. Seperti kacang-kacang, biji kopi. Nah, tapi kalau saya mungkin nanti pakai tinggi seperti ini aja. Mungkin kira-kira tebal 3 cm. Nah, ini akan berpengaruh nanti pada saat flow-nya si produk. Nah, coba sekarang saya ambil produknya terlebih dahulu. Ya, kita coba pakai biji kopi dulu ya. Biji kopi yang belum di roast. Nah, kita masukin nih untuk biji kopinya langsung aja koper. Nah, oke, sekarang kita lihat dari depan. Nah, sekarang karena dia belum disetting, coba kita langsung start saja. Bagaimana hasilnya ya? Start. Nah, bisa dilihat produknya agak rendah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tinggikan, nanti dia akan lebih tinggi lagi untuk si flow produknya. Jadi ini nanti bertujuan lebih ke semakin rapat, nanti gramasinya akan semakin lebih akurat. Semakin dia terbuka lebih lebar, produk memang akan lebih cepat. Tapi untuk gramasinya mungkin bisa lebih berapa gram. Seperti ini kita lihat, ini di 253 gram untuk yang tertimbang sekarang. Nah, sekarang kita tinggal pilih outputnya, kita mau pakai sensor atau pakai pedal. Sekarang coba kita pasang untuk pedalnya terlebih dahulu ya. Nah, ketika pedal sudah terpasang, karena produknya lumayan besar, nah saya nggak pakai untuk corong yang kecil. Saya coba pakai corong yang agak besar. Karena kalau pakai corong kecil mungkin dia agak nyangkut nanti. Nah, kita coba ya. Nah, ketika sudah siap seperti ini, kita tekan. Nah, produk akan keluar. Nanti setelah ditekan dia akan lanjut lagi. Seperti ini, toleransinya di 254. Nah, bagaimana sih cara biar kita bisa dapat yang lebih akurat? Nah, kita bisa masuk ke setting gramasi. Ini saya buang dulu. Nah, seperti lihat ya, ini counternya jumlahnya 1. Ketika saya tekan pedal, nanti dia akan jadi counter jadi 2. Tapi sekarang kita buang dulu produknya. Nah, kita masuk ke cara setting getarannya. Itu ada 2. Ada yang seperti jelasin mungkin di video FZ 100 atau 500, dan juga di FZ 5000 sama ya. Dia ada settingan high dan low. Nah, perbedaannya gimana sih? Sekarang coba saya kecilkan si H-nya dulu ya. H-nya sekarang 2,2, saya kecilkan mungkin jadi 1,1. Nah, 1,1 untuk H-nya. Nah, bagaimana flow-nya? Coba kita start. Nah, produk akan lebih lama dalam proses pengejaran speed-nya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tapi bisa pas di 250. Bisa dilihat ya tadi mungkin 253, terus saya turunin jauh, jadi hanya 1,1, speednya mungkin lebih turun, tapi bisa lebih pas. Nah, cara ngepasinnya gimana? Sekarang kita masih tetap kulik, kita coba-coba, haknya kita mainkan, kita naikkan pelan-pelan sampai dapat speed yang pas. Nah, coba saya buang dulu. Tadi H dengan H 1,1. Bagaimana kalau misalnya saya H mungkin tadi kan agak pelan, H mungkin di 1,8. Saya naikin 7 digit. Saya naikin 1 digit. Jadi cara settingnya sama ya, control clear sama setting dipecah berbarengan. Tek, nanti akan berubah jadi H. Nanti kalau kita dimainin dia jadi L. Nah, coba kita start sekarang. Nah, jalannya lebih cepat daripada yang tadi kalau dilihat lagi. Ah, ini kayaknya kurang cepat nih. Saya mau cepetin lagi, bisa gitu. Nah, coba ya kita setting lagi, kita buang ya. Sekarang coba, tadi kan ada H ya, sekarang kita tunggu bagian L nya. Nah, L nya juga sama, L nya itu nanti ada di 10% terakhir untuk pengakuratan gramasi. Kalau misal L nya terlalu kecil, apa yang terjadi? Pada saat akurasi produknya dia akan lebih lama. Nah, L nya coba ya, sekarang 7, saya jadiin 3. Kita lihat perbedaannya seperti apa nanti. Dengan H-nya yang sama 1,8, tapi L kita turunin, akan berbeda gak? Pasti berbeda. Nah, jalan mesin jadi lumayan jadi lebih pelan. Kenapa? Karena L tadi jadi lebih kecil. Nah, jadi dua settingan ini lumayan berkesinambung.
Ya, jadi butuh L yang pas. Nah, saya saranin L-nya itu di bawah angka 1. Jadi dari 0,3 atau 0,1 sampai 0,9 untuk yang L. Tapi kalau H kita variatif. Bisa kita pakai dari mungkin dari 1.0 sampai di paling besar mungkin 2.5. Nah, itu nanti kita variasikan kemana. Ini untuk yang settingan kecil-kecil. Coba bagaimana kita sekarang settingan kita naikkan. Kita lebih tinggikan lagi. Apa yang terjadi? H-nya kita naikin di 2,5. Untuk L kita naikin di 10. 1.0. Oke. Sekarang kita masukkan lagi. Apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi kalau settingan terlalu besar getarannya. Hasilnya jauh. Bisa langsung ke 700. Kenapa? Ini karena kita salah setting. Kita mau pakai settingan yang terlalu besar. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk masalah settingan. Gitu. Nah, sekarang kita buang dulu produknya. Oke, kita kembalikan ke settingan, mungkin settingan standarnya ya tadi ya, 1,8 dan L7. Oke, sekarang kita udah kembalikan ke settingan seperti mula. Ya, tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat. Seperti settingan pertama, sama di 253 ya. Kalau mau lebih akurat lagi, tinggal kita pelankan. Nah, coba saya start. Nah. Kalau dia mungkin lebih 1-2 gram, kita bolehlah turunkan untuk L-nya 1 digit. Gitu. Nah, untuk sekarang saya mau menunjukkan, selain kita pakai pedal, mungkin banyak yang belum tahu juga, karena jarang dipakai untuk yang pakai sensor. Nah, kita ganti pedal, kita ganti ke sensor motionnya. Coba ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Nah, jadi ketika sensor sudah siap, seperti ini, nah, otomatis. Jadi itu kenapa kita pakai dua, ada pakai sistem sensor, ada juga sistem pedal, karena sistem sensor ini lumayan riskan untuk tumpah barang, seperti itu. Nah, nanti tinggal kembali kepada user mau pakai mana, mau pakai sistem mungkin lebih praktis tapi tetap punya risiko masing-masing, atau nanti mau pakai pedal yang mungkin bisa lebih aman. Jadi ketika sudah siap kita tekan pedal, produk tinggal dituang. Oke, jadi kita sudah lihat ya tadi setelah pakai sensor ya ada plus minus. Sekarang kita mau masuk ke mode kalibrasi. Nah, sebelum kalibrasi kan kita wajib mengkosongkan isi dari si hopper. Nah, itu ada caranya. Pertama kita buang dulu, kita tetap tadahin. Nah, kita harus tetap punya tadah yang mungkin lebih cukup besar. Kita tibak. Nah, nanti untuk pengosongan sama di FZ 500 dan yang 1200 dan yang 5000 sama. Startnya kita tekan untuk mengkosongkan si hopper yang nanti ada di sini. Kita tekan sampai dia berubah mode. Jadi CLR. Nah, ketika dia mode CLR ini nanti dia akan bergetar selama kira-kira 15 detik. Nanti ada counternya. Nah, kira-kira kalau udah kosong ya boleh langsung di stop atau mau ditunggu. Tuh, kalau kita stop ya kita stop. Kita mau ditunggu sampai selesai bisa. Kalau misalnya belum habis, ulangin lagi caranya. Nah, sekarang kita masuk ke mode kalibrasi. Mode kalibrasi itu seperti apa nih? Kita punya contoh ada 500 gram di sini. Bandul yang didapat nanti ketika pembelian mesin. Nah, kita coba buka dulu si hoppernya. Nah, karena ini beratnya 500 gram, coba kita mau sesuaikan. Sama gak? Sama yang seperti yang ditimbang. Masukin aja, pelan. Kita lihat ke layar. Lihat seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar pas menunjukkan di angka 500. Mungkin ada poinnya seberapa, itu bisa karena ada getaran atau angin juga. Jadi kalau mesin bisa bergetar, dia bisa nambah. Jadi ini mesin steady. Nah, di 500 gram. Nah, untuk sekarang sebenarnya mesin ini tak perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena sudah sesuai. Yang perlu dikalibrasi seperti apa? Yang bisa angkanya tidak menunjukkan 500 atau 4999. Bisa mungkin dia menunjukkan angka 200, 300, 600, 1000. Nah, itu udah mesti dikalibrasi. Cara kalibrasi gimana? Kita ambil lagi nih si bandelnya. Kita tekan debuk. Tekan di baknya yang lama. Tunggu yang lama. 0 akan 3 kita lepas. Tunggu 0 nya di 2. Ketika 0 sudah 2, bisa dilihat ya di counter ada tulisan 500. Kita suruh masukkan si bandul 500 gram ke hopper timbangan. Nah, kita masukkan, bisa lihat angkanya nih,
Nah, jadi ini masih saya tekan kan masih 500-400an, masih 700 ini saya tekan. Sekarang saya lepas. Nanti dia akan mencari sendiri ke angka 500. Nah, seperti ini. Proses kalibrasi sudah selesai. Kita tinggal angkat, kita tekan di book. Nah, untuk pembuktiannya sama, kita taruh lagi aja. Pas gak nanti dia untuk angka 500-nya. Kalau sudah pas, berarti ini mesin sudah dikalibrasi. Oke, sekian untuk video kali ini dari mana tata cara penggunaan dan fungsi-fungsi dari tombol dari FZ1200. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengoperasikan mesin ini, karena menurut saya sih mesin ini tergolong cukup simpel dalam pengoperasiannya. Oke, sekian untuk video kali ini.